Tegal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus sebagai anggota Dewan Dapil 1. Yang saya hormati Kepala Bapeda atau yang wakili. Yang saya hormati Kepala PU atau yang wakili. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa, ketua BPK juga, ketua BPK hadir juga, dan saya banggakan para adik-adik mahasiswa, mahasiswi Ikatan Mahasiswa Arusbaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita hadir dalam acara seminar kedaerahan. Pas ini dapat hari Minggu, adik-adik ada satu hari libur. Jadi panjang hari libur selama masuk kita, tapi tidak apa-apa. Ini sebagai ikatan emosional kita, bagaimana kita bisa memajukan daerah kita, terutama Kecamatan Arusbaya yang kita cintai. Tak banyak dari saya yang saya sampaikan. Nanti mau narasumber ini pakar-pakar, adik-adik Bapeda ada ini. Pak Fengki ini memang aktif di penganggaran, penganggaran Bapeda ini. Itu eksekusinya. Terus kan itu perempuan tukang eksekusinya itu bergerak sama PU ini. Kita sebagai pengawas kita kan itu kan gitu. Kita nanti dia beliau-beliaunya nanti yang menyampaikan. Dan saya mohon maaf saya keluar saya. Masa itu mengenai Pak Jamblok motor itu saya berarti saya kesini Pak. Jadi saya mohon maaf Pak Dewa, saya mohon izin duluan karena saya ada acara di luar kota. Saya beserta keluarga saya soalnya di mobil ini. Jadi saya demi adik-adik ini, demi semuanya, demi Kecamatan Arusbaya, ayo kita sampaikan aspirasi ini, kita sampaikan secara santun sesuai dengan mahasiswa, mahasiswi. Ayo kita secara santun, secara akademis kita sampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat, jangan anarkis ya adik-adik. Ayo kita maksudnya adik mula, kita sudah kita fasilitasi ada dinas-dinas terkait, ada Pak Dewan. Jadi ayo adik-adik monggo aspirasinya seperti apa. Bapak tokoh masyarakat juga, perwakilan dari kepala desa juga. Jadi kita biar Kecamatan Arusbaya ini terkenal dengan santunnya, jangan terkenal dengan tidak santunnya gitu. Demikian dari saya, mungkin perwakilan Pak Tain berkalian dulu gitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk selanjutnya kita sudah mendengarkan sedikit terkait tema yang sudah kita angkat, bahwasanya harapan besar daripada Bapak Camat kita, Bapak Camat Arusbaya, bahwasanya untuk seluruh teman-teman khususnya Ikatan Mahasiswa Arusbaya nantinya tuangkanlah aspirasi yang sudah kita diskusikan bersama, di mana kita sudah mendatangkan pakarnya langsung, yang di mana pakar tersebut tentunya sudah membidangi terkait pembahasan kita pada hari ini, seperti itu. Mungkin selanjutnya terkait pembangunan lebih spesifiknya tentang Arusbaya, di mana hal tersebut tentunya sudah dampak daripada COVID-19 itu masih ada. Untuk COVID-19 itu kan bisa dikatakan sudah berlalu, tapi dampaknya itu masih sangat besar ya, terutama terhadap pendidikan dan juga pembangunan terhadap setiap daerah, tentunya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Agus Wito selaku DPRD Kabupaten Bangkalan. Kepada beliau saya persilahkan. Insya Allah tadi disuguhkan tarian-tarian yang sangat manja. Insya Allah para hadirin semangat saja dengan dihadiri tadi tarian-tarian yang menggoda juga sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Arusbaya, yakni Pak Camat beserta jajarannya. Yang saya hormati Kapolsek beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang saya hormati Koramil Arusbaya atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Kepala Desa, para sepuh tokoh agama yang alhamdulillah hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga organda kepemudaan. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bangga saya kepada adik-adik semua. Saya juga sangat angkat topi untuk sahabat-sahabat Dr. Empong yang alhamdulillah sampai detik ini mereka masih berkarya, berkeringat, berpanas-panas ria demi memperbaiki jalan kabupaten yang amat sangat parah
kerusakannya hampir 70 sampai 80%, bahkan ada yang 100%, saudara-saudara. Mungkin saya nggak tahu juga apa resepnya Dr. Embong ini sampai detik ini berpanas-panas ria dengan dana yang terbatas, kok bisa bertahan. Saya belum pernah belajar juga ke Dr. Embong ini. Ya, terima kasih juga untuk adik-adik IMA sebagai inisiator acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara pada hari ini continue, berkesinambungan. Jadi bukan hanya seremonial aja, ada tindak lanjut, ada implementasi yang nantinya betul-betul dirasakan atau terbukti dan dirasakan oleh masyarakat Arusbaya. Sedikit saya bercerita tentang pengalaman saya menjadi anggota dewan. Saya punya pengalaman juga memperbaiki jalan kabupaten, Bapak. Mulai dari ke timur Pramil, mulai dari daerah Perbelu, juga ke timur Pakandar. Saya waktu itu menyisikan gaji saya. Dimulai dari Koramil ke timur sampai Perbelu, itu saya bertahannya cuma 3 bulan. Karena bulan keempat gaji saya tuh habis, nggak ada lagi. Itu nggak enaknya jadi dewan itu. Enaknya itu gajinya itu cuma bulan pertama, bulan kedua aja. Untuk berikutnya itu paling sisa cuma buat belanjanya dapur itu. Seperti kita ketahui bersama, permasalahan yang diangkat sekarang ialah tentang permasalahan sosial, yakni infrastruktur, juga pengelolaan sampah, juga permasalahan yang lain, yakni banjir. Seperti kita ketahui bersama, sesuai aturan pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia kalau nggak keliru nomor 38 2024 bahwa kewenangan pengelolaan tingkatan jalan itu berbagai tingkatan tergantung dari statusnya, mulai jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa, juga kota. Yang kita bahas sekarang ini ialah terkait parahnya infrastruktur yakni jalan kabupaten. Saya sebagai legislatif sudah menyuarakan kepada eksekutif, yakni melalui, karena saya di Komisi A, kebetulan memang tidak membidangi. Jadi saya dari fraksi PD Perjuangan, kebetulan ketua komisinya kakak saya sendiri, saya mulai mengusulkan prioritas jalan Arusbaya, terutama yang akses ke wisata religi kita, yakni ke jalan Ratu Empu. Saya sebagai wakil rakyat juga mewakili kegundahan, keresahan masyarakat Arusbaya. Juga saya sebagai DPD Bangkalan. Kenapa? Arusbaya ini kalau kita lihat dari historisnya, sejarah, ini pusat pemerintahan. Harusnya ada semacam otonomi khusus ke Arusbaya ini. Harus marak pembangunan ke Arusbaya, terutama akses ke wisata religi. Karena yang lewat di Arusbaya ini bukan orang Arusbaya aja, dari berbagai macam luar kota masuknya ke Arusbaya juga, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, juga Jawa Barat itu banyak bus-bus itu lewat. Jadi sangat miris memang melihat kejadian seperti ini. Saya juga memahami ke pemerintah Bangkalan, kenapa pemerintah Bangkalan ini tidak menganggarkan, mungkin keterbatasan postur anggaran. Kita berulang-ulang untuk mengkritisi agar supaya pembangunan di Arusbaya itu betul-betul dari prioritas. Dan alhamdulillah Dr. Embong, Mas Mujib, Mas Ajib, sekarang ini dianggarkan 1,1 miliar kalau nggak keliru. Sekarang ini masih tahapan lelang. Mudah-mudahan ini sedikit membantu jalan akses di Arusbaya. Terus permasalahan yang kedua tadi terkait pengelolaan sampah. Ya, saya juga sangat mengapresiasi Mas Ramdhani, ya ini ketua pengelola sampah TPS 3R, Tretan Cembeke. Sekarang ini mereka bergerak, mungkin modalnya ketulusan aja, tergerak mendeteksi sampah yang tidak terkoordinir. Mudah-mudahan saya sebagai wakil rakyat bisa memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana, yakni mesin atau roda 3, alat angkut itu. Terus yang ketiga, permasalahan drainase. Alhamdulillah untuk 2023 ini pemerintah Bangkalan sudah menganggarkan, berdasarkan saya hasil rembuk dengan sesepuh juga Bung Klepun, drainase itu dimulai dari Pasar Punten ke Bere, Mas. Pasar Punten ke Bere, mungkin nanti ngotoknya itu ke kafe itu, kan ada kafe itu sebelah kiri itu. Kita kemarin itu konsul sama konsultannya agar supaya atapnya itu diperbagus. Dan ini nanti bentuknya drainase itu apa istilahnya? Bokalvert ya, kalau nggak keliru ya. Bokalvert. Nantinya di atasnya itu ada plat deker. Jadi tidak mengganggu lalu lintas, jadi bisa dilalui.
Dan itu mudah-mudahan ya karena saya ini masih baru jadi masih terbatas. Mudah-mudahan 2024 ini nanti ada program juga berkelanjutan. Saya ngajukan dana 300 kalau nggak dulu. Mudah-mudahan sampai ke Tongku dan mudah-mudahan sampai ke Koramil dan itu bisa membantu permasalahan nanti di permasalahan banjir. Mudah-mudahan maksimal berkurangnya. Terus apa lagi ya? Taman. Kemarin kita pertama dengan para keledun, para sepuh kita swadaya. Kenapa kita membuat taman? Selamat datang. Karena tamu kita ini dari berbagai macam daerah. Jadi bus-bus yang masuk ke Persebaya itu di foto. Kayak kita ke Malioboro, karena nggak mau tuti yang ada tulisan Malioboro itu kayaknya nggak sah. Kita ke Jogja itu kan seperti itu. Ya. Tapi amat disayangkan ini sudah karyanya sesepuh juga pemerintah juga menganggarkan. Mudah-mudahan adik-adik ini ada kepedulian. Sekarang tamannya sudah mulai kumuh gitu. Jadi sudah mengurangi, bukan memperindah. Sekarang kesan kumuh lagi. Mungkin sementara dari itu nanti mungkin ada tanya jawab atau masukan-masukan dari adik-adik nanti mengalir. Saya sangat terbuka buat adik-adik, monggo barangkali ada masukan atau soal ke rumah atau kita ngopi-ngopi bareng terkait permasalahan Persebaya, saya insya Allah siap. Termasuk tadi yang disinggung sama Pak Musain. Saya kemarin mencoba penghijauan di daerah sekitaran aliran sungai di daerah Umpul itu, alhamdulillah yang saya bagi-bagikan itu sudah 300 pohon apokat. Itu sebagai selain penghijauan juga untuk tanaman yang menghasilkan. Jadi minimal kita itu kalau beli apokat itu bisa ngambil di pekarangan sendiri. Nanti setelah musim hujan ini kita kurang lebih menyiapkan 200 pohon apokat, yakni aligator sama makus. Kalau aligator itu satu biji itu bisa hampir 1 kilo, sama juga makus. Nanti kita komunikasi kalau musim hujan, jangan lupa nanti komunikasi ke saya, nanti sediakan untuk pohon apokatnya. Mudah-mudahan ke depan ada yang tergerak, ada lahan kosong nantinya arus baya ini jadi swasembada pohon apokat. Jadi kita kalau mau ke arus baya identik dengan pohon-pohon apokat. Kalau ada pekarangan kosong atau lahan kosong kita siap. Monggo nanti dikelola sendiri hasilnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Sudah kita simak bersama terkait penyampaian dari pemateri pertama kita bahwasanya ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan. Yang pertama bahwasanya Kecamatan Arusbaya itu sendiri sebagai pusat pemerintahan. Selebihnya bahwasanya selain itu ya bahwasanya Arusbaya juga menjadi pusat wisata di mana salah satunya adalah pusat wisata religi. Dan juga bahwasanya sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi wisata religi yang besar, tentunya akses yang diperlukan oleh para peziarah tentunya harus bisa layak untuk dilewati seperti itu. Dan juga poin selanjutnya bahwasanya di akses jalan Arusbaya ini akan dilakukan pembuatan drainase. Jadi nanti di akses jalan masuk khususnya di wisata-wisata yang ada di Arusbaya akan dilakukan pembuatan drainase supaya mengurangi adanya bencana yang setiap tahunnya sudah pasti kita ketahui bersama seperti itu. Dan poin terakhir itu ada taman seperti itu. Bahwasanya sebagai pusat religi tentunya pasti ada wisatawan yang nantinya akan singgah di Kecamatan Arusbaya. Tentunya akan memberikan kesan lah bahwasanya terhadap wisatawan bahwasanya ini loh menjadi khas Arusbaya seperti itu. Dan supaya untuk pembahasan kita pada hari ini, mari kita simak pembahasan kedua dari narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Eko Setiawan SSIMT atau yang mewakili dari Kepala Bapeda Kabupaten Bangkalan. Kepada yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Wito, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Yang kami hormati Pembina IMA, Ikatan Mahasiswa Arusbaya. Yang kami hormati LSM yang hadir pada siang hari ini dari Dr. Empong. Yang kami hormati rekan-rekan kami dari kecamatan, dari Dinas PUBR. Mohon maaf kami mewakili Bapak Kepala Bapeda yang tidak bisa hadir. Beliau menunjuk kami untuk hadir di acara seminar daerah yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Arusbaya. Perkenalkan, nama saya Melgi Suryaprana, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. Kami mendapatkan mandat baru kemarin ada mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sedikit informasi terkait selayang pandang Kabupaten Bangkalan. Ini kami sampaikan mengamini apa yang disampaikan tadi Ibu Pembina tadi, bahwasanya mahasiswa di Arusbaya ini tidak berpikir hanya di Arusbaya saja, tetapi juga berpikir juga terkait keadaan di wilayah Bangkalan. Setidaknya seperti itu. Karena mau tidak mau Arusbaya juga
bagian yang tidak terpisahkan dari Bangkalan dan juga memikirkan juga nasib daerah atau kecamatan di luar kecamatan Arusbaya. Tapi saya untuk kali ini lebih khusus kita tekankan, ayo kita tekankan bersama bagaimana kita membawa Arusbaya ini lebih maju dan bermartabat seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita berpikir secara kewilayahan di Kabupaten Bangkalan ini, wilayah kita ini sangat luas, ya, sangat luas sekali. Yaitu ada sekitar 1.260 km persegi. Ya. Penduduknya 1 juta jiwa seperti itu. Ini dari luasannya ini kita ini yang harus kita benahi, kita harus bangun, kita harus rencanakan ini sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang berkenaan dengan sarana prasarana infrastruktur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, infrastruktur itu tidak berbicara hanya jalan saja, drainase saja, tetapi aspek yang lain, infrastruktur lainnya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu isu strategis pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang akan kita laksanakan, kita rencanakan di 2024 ini, yang pertama ini peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi pelayanan publik dasar. Ya, apa itu pendidikan, apa itu kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita tekankan di 2024. Kemudian percepatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Kita ini sudah beberapa tahun terdampak dari bencana nasional COVID-19. Mau tidak mau sektor ekonomi ini sempat jatuh. Namun sekarang sudah memasuki endemi, kita memulai kembali dalam rangka percepatan pertumbuhan di sektor ekonomi. Ini yang harus kita pikir bersama di 2024 dan direncanakan di 2023. Kemudian percepatan pengembangan infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani. Ini. Jadi infrastruktur bukan jalan saja sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Pertanian juga disentuh juga, ingin disentuh juga infrastrukturnya. Salah satunya jalan usaha tani, ya jaringan tersier yang masuk ke sawah-sawah seperti itu, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Kemudian pemerataan layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Ini kami berusaha dengan dana yang seminimal mungkin anggaran Bangkalan ini setidak-tidaknya secara bertahap pembangunan ini kita laksanakan, baik itu dari APBN ya dan alokasi khusus provinsi, APBD ya, yang semuanya kita berusaha untuk mengusulkan semua perencanaan-perencanaan yang kita inginkan, termasuk daripada hasil dari aspirasi yang dibawa salah satunya oleh Bapak Agus Wito ini. Ini harus bersinergi, baik itu pemerintah daerah, anggota dewan, stakeholder yang ada di kecamatan Arusbaya ini, adik-adik sekalian yang ada di Ikatan Mahasiswa Arusbaya. Mulai pemikiran perencanaan, ya pelaksanaan, ini namanya partisipatif, kita diajak untuk menjelaskan semua permasalahan yang ada seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah isu strategisnya yang di 2024 adalah peningkatan peran aktif pelaku ekonomi kerakyatan yang sempat jatuh pada saat bencana COVID-19. COVID-19 ini hancur-hancuran Bapak Ibu sekalian, semua terkoreksi, semua terpusat ke bidang atau sektor kesehatan. Ini selama 2-3 tahun seperti itu. Nah sekarang mulai dilakukan pemulihan di sektor ekonomi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mengingat pertumbuhan ekonomi pada saat COVID ini di Kabupaten Bangkalan ini pertumbuhan ekonomi di bawah 0. Minus Bapak Ibu sekalian, ya hampir semua kabupaten yang ada di Indonesia itu jatuh, ya minus. Kita ini sempat menyentuh di 2020, ini minus 5,59. Ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita, itu karena ada bencana COVID-19 itu. Nah sekarang sudah di 2023 ini sudah berada di kisaran 2,2%. Ya, ini kita sudah mulai membenahi sendiri seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang secara grafik pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah provinsi. Provinsi itu sekitar 5%, sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang kisarannya juga di sekitar 5% seperti Bapak sekalian. Kemudian indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangkalan ini kita menyentuh 65,5%. Apa itu indeks pembangunan manusia? Itu di dalamnya ada tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli, ya, dan daya beli. Nah, ini yang harus kita benahi. Kalau memang mungkin dari indeks ini ke indikatornya tidak melihat sektor pendidikan non formal, ya seperti pondok pesantren, indikatornya hanya sekitar SD, SMP, SMA. Andai kata indikatornya seperti pondok pesantren, terus madrasah sanawiyah, MA dimasukkan ke dalam indikator ini, mungkin IPM kita jauh lebih tinggi seperti itu. Salah satu PR kita yang tidak kalah pentingnya adalah pengentasan kemiskinan. Kita sudah mendata melalui dinas sosial maupun Dispendum maupun keluarga berencana ini sudah mendeteksi mana-mana kantong-kantong yang menjadi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ini mau tidak mau kita harus melaksanakan itu sebagai amanat dari pemerintah pusat bahwa kemiskinan ekstrim 2024 harus tuntas. Kalau nol, saya yakin masalah kemiskinan tidak sampai nol. Tetapi setidaknya kita bisa menurunkan angka kemiskinan seperti itu. Nah,
kita sebelum menginjak ke mana ke infrastruktur, kita harus mengetahui juga beberapa hal yang harus kita ketahui juga bersama seperti Bapak Ibu sekalian. Tingkat kemiskinan kita masih relatif tinggi di 2022 itu 19 ya. Target kita 2023 2024 itu menyentuh ke 15-13 seperti itu. Masih jauh di atas tingkat kemiskinan di Jawa Timur seperti itu. Artinya Bangkalan ini tidak masuk dalam 3 besar ya, di atas Sabang seperti itu ya. 3 besar dia dari atas tapi dari bawah seperti itu. Kemudian rata-rata layanan infrastruktur kita ya, apa itu jalan kabupaten, jalan desa, irigasi, sektor perhubungan, PJU, kalau diakumulasi secara keseluruhan ada 59%. Benar apa yang disampaikan tadi Pak Agus, bahwa PR kita menyelesaikan sekitar 50-60% sektor infrastruktur yang harus kita benahi dengan keterbatasan dana yang ada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Kalau melihat banyaknya PR kita di sektor infrastruktur Bapak Ibu sekalian, khususnya di jalan ini, kalau melihat panjang luasnya itu nanti bisa dibantu dari pihak PUPR. Jalan kabupaten kita ya di seluruh Kabupaten Bangkalan ini ada 694 km jalan kabupaten atau 115 ruas jalan kabupaten. Kalau nanti salah mau dikasih dosna Mas Novan ya. Kemudian jalan kabupaten di perkotaan itu ada 50 ruas atau 27 km ya. Jalan poros desa ada 723 ruas atau sekitar 849 km. Kalau kita catat ya, jalan kabupaten itu total keseluruhannya 721. Ini mungkin dari Bangkalan sampai ke mana, Jawa Barat ya? 720 km. Ini seluruh panjang ruas jalan kabupaten ya Mas. 729 ya. 729 km. Sekitar itu artinya sudah mau nyampe Jakarta ya. Nah, panjang jalan kabupaten seperti itu. Ini PR kita Bapak Ibu sekalian. Kalau 60% atau 50% kerusakan jalan harus kita benahi, kita butuh dana yang tidak sedikit. Berapa Bos? 500 itu yang jalan poros. Nah, jalan poros. Ya. Jalan poros. Kalau secara keseluruhan hampir kurang lebih 1 triliun lah ini. APBD kita Bapak Ibu sekalian, ya APBD ini, APBD kabupaten ini 2 triliun. 2 triliun ini 65% untuk non fisik. Artinya untuk guru, untuk kesehatan seperti itu ya, para medis, gaji guru, gaji ASN, sisa sekitar 800-700. Ini yang akan menjadi kita yang di ekonomi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya, infrastruktur, terus SD, masyarakat SD, kemudian pertanian, ini ekonomi. APBD kita. Terus bagaimana kiat-kiat kita ya untuk memenuhi itu semua Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan APBD kita yang kecil ini, ya. Ya kita minta ke provinsi. Nah, ibu kandung kita yang ada di provinsi. Cuma di provinsi itu untuk jalan, dia mungkin ada dasar teknisnya. Provinsi hanya bisa membangun jalan di kabupaten, ya. Kalau memang jalan statusnya itu provinsi, jalan provinsi. Nah, kita tidak punya jalan provinsi itu. Nah, kita usulkan Bapak ke provinsi untuk menaikkan status. Ternyata ada syarat teknisnya juga, Bapak Ibu dan adik sekalian, untuk menaikkan status jalan kabupaten ke jalan provinsi. Lebarnya minimal 5 meter, 6 rupiah 15 ya. Nah, kita tidak ada jalan kabupaten seperti itu. Ya. Oke, kita sudah di jalan kabupaten sudah selesai. Ya, kalau masalah irigasi masih ada kewenangan provinsi di sini, yaitu di daerah irigasi Unggul, yang di Arusbaya itu Lacing, kemudian di daerah irigasi Tujuh. Ini yang setiap tahun kita update terus perencanaannya untuk dimintakan ke provinsi. Bagaimana dengan jalan kabupaten yang tidak diakomodir oleh provinsi? Kita usulkan ke APBN. Nah, kemarin Pak Usna ini sampai 2 hari sampai setengah malam ini melakukan des sampai alasan bebe. Ya, untuk mendapatkan kegiatan yang sekiranya bisa masuk ke kabupaten seperti itu. Dan alhamdulillah diakomodir ya Bosna ya. Jadi insya Allah tahun depan ada DAK bagus. Cuma DAK ini untuk jalan kabupaten tidak DAK reguler atau penugasan tapi tematik yang ada arah ke konektivitas sama ketahanan pangan seperti itu. Ada pilihan lagi untuk jalan kabupaten itu. Jalannya itu menuju ke sektor pertanian, kalau iya diterima. Ini salah satu program dari pemerintah yang tanda kutip ada persyaratannya. Jadi tidak serta-merta. Ini kita ambil. Alhamdulillah kita diakomodir walaupun sampai jam malam Bosna ini sampai lesehan di bawah untuk menunggu desnya. Paling tidak kita ada sekian ruas yang untuk 2024 belum impres ya Bosna ya. Termasuk jalan kabupaten yang ada di Arusbaya juga diusulkan ke impres ya. Atau nanti tahun keberapa impres ini 50 untuk jalan kabupaten ini 5 tahun ya Bosna ya. Yang pertama nanti mungkin di Kuanyar, yang kedua mungkin 1 tahun nanti gilirannya Arusbaya karena sudah masuk di dalam usulan. Nah, jadi pusat hanya memilih yang masuk di dalam usulan. Itu Arusbaya mana? Arusbaya campur. Walaupun sekarang ada sedikit yang di bawah yang tertentu ya. Sedikit ya. Enggak. Ada ya.
Ya, nanti dilanjutkan semoga tahun depan dapat dari ini program Impres 50. Nah ini yang harus kita cari. Ini apa PR kita bersama. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian ini minta kegiatan ini ke kami untuk dianggarkan, kami tidak ada apa dananya, anggarannya kami minta ke ibu kita kandung kita di provinsi maupun di pusat. Sudah, perannya kita di situ. Ya, ini. Kalau di jalan nasional yang ada di Kabupaten Bangkalan ini ada 111 luas, ya ada 111 km untuk jalan nasional ya. Nah yang lewat ini di mulai Bangkalan sampai Arusbaya itu jalan nasional Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau memang dilihat kondisi jalan kabupaten kita, ya kondisi baik itu di 2023 ini 199 km yang baik. Yang kondisi sedang 237, sedangkan rusak ringan, nah PR kita ini rusak ringan ada 98 km dan kondisi rusak berat yang mau tidak mau ditangani ini ada 186, benar Pak saya 2023 secara bertahap. Enggak ada kegiatan infrastruktur jalan kabupaten yang ada di Arusbaya ya. Nah ini juga ada hasil dari aspirasi dari anggota dewan kita yang ada di sini, baik Pak Agus maupun Pak Mahmudi yang saya ada di Arusbaya. Alhamdulillah tahun ini dalam proses kontras bagaimana yang disampaikan Pak Agus tadi, ini kalau tidak salah ruas Tengket menuju Arusbaya kota ya Pak saya tahun ini ya ditunggu karena masih proses lelang. Nah ini sangat kita perhatikan, belum jalan kabupaten yang rusak di luar Arusbaya Bapak Ibu sekalian. Ini PR kita. Yang mau tidak mau kita harus secara bertahap ini kita harus kita benahi ya. Tidak apa-apa. Bagaimana kita mendapatkan pendanaan ini bisa juga dari aspirasi Bapak Ibu sekalian ya. Tidak, ini malah kolaborasi ya, baik di pemerintah kabupaten, dari aspirasi anggota dewan, teman-teman LSM ya. Alhamdulillah jarang ada teman-teman LSM yang bergerak fokus di jalan ya, khusus jalan, tidak ada, baru kali ini ya, baru Dr. Rembong ini yang bisa modis. Soalnya apa Bapak Ibu sekalian, dengan 700 sekian kilometer ini kami belum tidak punya tenaga untuk mengontrol tiap hari, tiap minggu di seluruh Kabupaten Bangkalan. Kalau tanpa ada laporan dari Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengetahui secara detail ya tingkat kerusakan yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Seperti itu. Bukan jalan saja, jaringan irigasi. Jaringan irigasi kita itu ada 79 daerah irigasi. Ya, panjangnya hampir sama dengan jalan kabupaten. Kalau kita itu ya. Ini yang kita benahi. Kalau daerah irigasi tidak kita benahi Bapak Ibu sekalian, sawah yang kebanyakan air itu padinya mati, kekurangan air juga mati seperti itu. Ini kalau tidak kita benahi juga seperti itu. Belum drainase, alhamdulillah melalui Pak Agus sama Pak Mahmudi ini kalau tidak salah ada untuk drainasenya ada 8 ya Pak Agus ya untuk tahun ini di Arusbaya ini juga dari aspirasi juga ya. Kami mengharapkan nanti ke depannya sebelum pelaksanaan kegiatan ini kan ada musyawarah perencanaan ini ya, aspirasi Bapak Ibu sekalian di desa bisa disampaikan ya. Kami mengharapkan nanti dari pihak kecamatan kalau ada musyawarah kembali tahun depan undang ini ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang ada di sini, undang setidaknya perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mana yang akan dibenahi bersama seperti itu. Di sektor lingkungan Bapak Ibu sekalian ya, di sektor lingkungan ini alhamdulillah ini sudah mulai ada pembangunan TPS 3R. Ini nanti kedepannya ya, ini kedepannya menjadi rumah daur ulang. Di Bangkalan baru satu rumah daur ulang. Nah nanti calon yang keduanya itu di Arusbaya, yang nanti di TPS 3R. Nanti pengurusnya nanti bisa berkomunikasi langsung dengan dinas lingkungan hidup. Nah, kalau sudah jadi rumah daur ulang ya, sebagai pengalaman yang di Kecamatan Bangkalan itu dari sampah ini bisa dijadikan briket. Sekarang sudah jalan. Nah, nanti yang di Arusbaya kami mengharapkan nanti ada hasil daur ulang sampah yang ada di Arusbaya. Sesuai dengan keputusan Menteri PUPR ya, bahwa TPA ini sedikit di Indonesia ini mau dihapus. Ya, cukup sampah itu terselesaikan di TPS 3R. Di TPS 3R. Nah, gitu loh. Ya, jadi pengeluaran kalau di master plan, tapi untuk pengeluaran itu harus mengacu kepada master plan persampahan. Ya, kami sudah menyusun master plan persampahan di semua kecamatan di Bangkalan ini harus ada minimal 1 TPS 3R. Nah, tapi tidak asal bangun Bapak Ibu sekalian, harus tanahnya jelas. Apakah itu tanahnya masyarakat, apa tanahnya Pemda? Kalau ada tanah masyarakat kita bebaskan dulu. Nah, masalahnya di situ tidak asal bangun seperti itu. Oke, yang penting di daerah Arusbaya ini sudah ada TPS 3R yang rencananya nanti kedepannya menjadi rumah daur ulang. Oke, baik Pak. Mungkin karena nantinya ada juga penyampaian dari Kabid Penanganan PUPR Kabupaten Bangkalan, dari Bapak sendiri mungkin bisa dipersingkat Pak, karena nanti juga ada sesi diskusi dari teman-teman audien yang nantinya akan
mengkerucut terhadap pembahasan kita pada hari ini. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit ya, karena biar lengkap infrastruktur itu yang masih infrastruktur apa saja ya, biar tak pemikiran kita itu infrastruktur identik dengan drainase sama jalan, tidak seperti itu ya. Ada PR kita di sektor air bersih, infrastruktur air bersih. PR kita masih 60% yang harus kita benahi air bersihnya ya. Air bersih itu kita bisa bangun kalau ada satu kelompok masyarakat, yang kedua ada sumber mata airnya, baru kita bangun. PR kita masih 44 ini capaian air bersih. Kalau di perkotaan mungkin sudah terpenuhi 100% Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian sektor sanitasi ini masih 28 masyarakat yang tersentuh sanitasi layak ya, kasih layak ya. Kalau mungkin di tingkat puskesmas mungkin sudah selesai ya, tapi secara infrastruktur secara keseluruhan yang kita dibangun oleh pemukiman ini masih 30%, bisa seperti itu. Ini PR di sektor infrastruktur Bapak Ibu sekalian. Kemudian rumah tidak layak huni, pemugaran ya, untuk pengentasan kemiskinan. Sektor infrastruktur yang harus kita tidak kalah pentingnya adalah bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin ya. Ini secara bertahap sudah kita lakukan melalui dana APBN ya. Salah satu infrastruktur di sektor permukiman seperti itu. Sampah sudah kami jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada satu yang menjadi inovasi daerah bagi kecamatan yang di sektor pertanian. Ada program dari pertanian, karena mungkin pertanian tidak diundang, kami sedikit menyampaikan bahwa di sektor pertanian ada program atau inovasi Bang Jani ya, taring tanam jaring Bangkalan Sejahtera Petani seperti itu. Nah, ini yang di sektor pertanian. Mau dan mau juga harus kita laksanakan, harus kita dukung infrastrukturnya, baik jaringan irigasinya, baik primer, sekunder maupun tersier. Ini harus kita laksanakan juga untuk peningkatan produktivitas pertanian sebagai salah satu sektor penyumbang terbesar PDRB kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang sekilas yang dapat kami sampaikan. Nanti bisa tanya jawab atau sharing atau saran yang harus kita rangkum untuk kita bawa ke kabupaten, yang sekiranya bisa kita bahas di tingkatan kabupaten. Mungkin itu saudara moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf agak lama karena kami kalau di dalam itu tidak hanya jalan saja seperti mana tadi disampaikan, tapi menyeluruh seperti itu. Terima kasih. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya mari kita simak penyampaian sedikit daripada Kepala Kabid Bina Marga BUMD Kabupaten Bangkalan atau yang mewakili. Kepada yang terhormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin Bapak Agus dari anggota Dewan, Bapak Pemimpin Lembaga. Kami dengan Bu Rosna dari bidang jalan atau bidang marga, kami dari bidang sumber daya air atau perairan hanya ditunjuk oleh kepala dinas kami sebagai pendamping teknis dari Bapeda. Jadi sebagai lebih kantor kami dari Bapeda. Jadi mohon maaf kami tidak sebagai pemateri, tapi nanti monggo kalau dari peserta forum ini ada masukan kami akan tampung. Nanti bisa lanjut di diskusi lagi. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi di mana teman-teman bisa menanyakan terkait materi yang sudah disampaikan atau pembahasan yang kita akan pada hari ini. Seperti itu. Kepada seluruh audiens saya persilakan. Sesi tanya jawab atau diskusi. Baik, mohon maaf. Selanjutnya kita simak penyampaian dari Bapak Bilal. Kepada yang hormat saya persilakan. Nah, data posisi nggak tahu Mas. Jadi saya dikasih waktu berapa menit? 5 menit Pak. Oh iya, ya. Jadi mohon maaf karena saya sudah terlanjur di depan. Jadi kalau di depan dijadikan figuran saya juga kurang pas. Kan di belakang. Karena kemarin juga sudah sampaikan saya di belakang aja. Tapi kalau saya di depan, mau nggak mau harus ada peran. Kan gitu. Jadi saya dikasih waktu 5 menit, saya akan mengulas tentang seminar sesuai judul. Karena sejak awal tadi judul ini belum masuk kepada pembahasan. Karena melihat judul dari seminar, di menit ini saya nggak apa-apa. Nanti kalau waktunya habis, katakan habis. Siap. Jadi lihat judul sinergisitas mahasiswa dan pemuda dalam pembangunan arus baya sebagai bentuk implementasi dari agen of social control. Ini kan judul yang harus kita bahas. Jangan sampai kita membuat seminar tetapi mengambang menjadi sosialisasi atau menjadi sebuah kata sambutan. Jadi yang terjadi kita seminar ini cuma lomba sambutan, tidak masuk pada timingnya seminar. Itu yang kontrol buat adik-adik Imas semua. Mungkin yang di belakang bisa maju biar kita lebih seru. Jadi kalau seminar ini kan kita harus lebih seru. Biasa saya dengan Mas Agus, Mas Emil, Kopi Lembah berbicara tentang arus baya. Ini ada Mas Mujib juga, Dr. Embong. Kita sekarang bicara tentang seminar. 2 menit ya, siap. Guru pembinaan nanti juga bisa diingatkan kepada anak binaannya.
Jadi sinergisitas pemuda dalam agen kontrol ini, bagaimana pemuda ini bisa bersinergi dengan lintas sektoral. Dalam ini kita sudah jelas, lintas sektoral sudah kita hadirkan, ada anggota dewan yang tadi sudah memaparkan program-program yang sudah dilaksanakan. Ya. Terus juga yang disampaikan oleh PUPR juga sudah disampaikan gambaran umum. Nah, kami juga, karena saya dengan Pak LG, dengan Pak Topan ini, saya masyarakat tetapi sering dalam satu forum. Ya, besok Rebu saya di Hotel Purwaman, Pamekasan, kita ada sidang komisi tim koordinasi pengembangan sumber daya air. Jadi bagaimana mengatasi masalah irigasi, ini yang kita bahas. Terus selasa besok saya di provinsi dengan alternatif untuk nelayan. Itu sudah kita lakukan. Jadi harapan saya sebagai tokoh masyarakat berharap adik-adik ini kemarin ada Mas Imron, kita dorong karena ingin menjadi lembaga di pelaksanaan pemilu, kita dorong bagaimana itu juga jadi. Mas Ajib juga sudah. Jadi maksud dari sinergi ini, bagaimana kita bisa bersinergi memahami apa yang menjadi programnya pemerintah. Minta tahun depan ini pemerintah dinas ini punya program apa? Baca pelajari. Kalau perlu sebelum seminar, lakukan dulu sosialisasi yang dilaksanakan oleh PRKP misalnya. Apa yang menjadi program kami? Jadi kita jelas, forumnya sosialisasi. Ketika kita sudah sosialisasi, kita kan tidak lanjut ke seminar. Mas Ajib, Dr. Ilbong ini pelaku jalanan tetapi audiensinya luar biasa. Itu perlu belajar. Kenapa? Dia membuktikan contoh konkretnya bekerja memperbaiki jalan, tetapi dia mengobok-obok dinas untuk menggunakan anggarannya. Ya, rabat beton yang ada di Koramil Arusbaya itu tidak akan pernah ada di Arusbaya kalau tidak diobok-obok oleh Dr. Ilbong. Bukan pekerjaannya. Tetapi hasil audiensinya semua pernyataan yang apa kita, karena saya ikut terus apa dilakukan Dr. Ilbong, karena Dr. Ilbong meminta saya sebagai penasihatnya. Jadi saya melakukan gerakan. Kemarin anak IMA datang ke rumah saya sampaikan, anak IMA tidak ada tarifnya. Kenapa? Mengundang lintas sektoral banyak yang tidak hadir. Berarti lintas sektoral itu harus dilakukan apa maksud ini? Ya. Ya, oke. Nah, siapa apa? Ini saya jadikan semacamnya anak-anak IMA sebagai ikatan mahasiswa Arusbaya. Ya. Karena yang dulu ini ada Mas Fikirnya, ada Bayu dulunya. Buatlah sebuah gebrakan yang memang memberikan manfaat di masyarakat. Karena sudah banyak masuk. Ini Mas Dewannya ada. Mas Agus tanyakan, Mas Agus, tahun depan anggarannya punya berapa? Saya punya program pemberdayaan sama membuat kolam lele untuk anak-anak IMA sama gang ini. Minta, saya butuh anggaran 50. Loh, itu program namanya. Bukan cuma kegiatan sosialisasi. Berapa menit? 1 menit lagi, Pak. 1 menit, oke. Jadi kalau mas bahaya, karena saya nanti panjang. Karena waktu saya itu diperlukan orang banyak. Mohon maaf. Ya. Siap. Jadi kesempatan ini saya berikan pada anak-anak IMA untuk bagaimana mengkritisi. Saya juga ke bapak-bapak yang hadir di sini karena kita sudah sering ada di meja dan secangkir kopi menyaksikan permasalahan. Ini ada contohnya Mas Emil, kopi lembah yang beliau intent untuk Arusbaya membuktikan tentang dunia seni. Ini konkret. Jadi itu mungkin yang pembahasan awal dari kami karena nanti mungkin akan ada pertanyaan. Silakan. Arah pertanyaan itu kemana? Ke saya, ke Mas Agus, ataupun ke lintas sektoral terkait. Monggo. Karena saya di puskesmas sebagai PPP saya juga mengontrol. Selama puskesmas itu baik, benar, tidak akan terganggu masyarakat, kita diam. Tetapi ketika sudah kurang benar, maka di situ kami akan melakukan kontrol kita sebagai masyarakat. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi kepada seluruh audien. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, bisa langsung mengajukan pertanyaan seperti itu. Silakan. Siap. Kenapa? Enggak, untuk di forum ini kita rata, artinya seluruh audien itu kita jadikan satu, tidak ada dari instansi manapun seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa disebutkan dari instansi mana seperti itu. Jadi kan nanti ini kan forumnya adalah diskusi, jadi semuanya itu berhak untuk menyuarakan seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dijelaskan bahwa tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan di antara salah satu fungsi yang terdapat dalam pasal 4 sebagai berikut: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengolahan drainase lingkungan dan pengolahan persampahan, penataan pembangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan serta pembinaan jasa konstruksi. Maka dengan ini kami menuntut yang pertama, perbaikan jalan yang layak dan merata sesuai SOP dalam jangka waktu secepatnya atau 6 bulan terakhir. Merata ya Pak, yang saya tuntut itu merata, bukan hanya bagian di kotanya saja, tapi daerah Bojong sampai ke barat, sampai ke desa Leget. Yang kedua, pengadaan dan perbaikan selokan di titik rawan banjir dan pengurukan lintas jalur air atau sungai.
Yang ketiga, pengadaan TPS atau tempat pembuangan sampah yang layak dan dikelola dengan baik dalam jangka waktu secepatnya atau 6 bulan terakhir. Yang keempat, pengadaan sosialisasi kesadaran masyarakat perihal pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Itu mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kepada semua pemateri mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya persilakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya mewakili dari Rakyat Biasa dan juga yang saya hormati para pemateri serta tamu undangan yang ada di sini. Mungkin yang ingin saya tanyakan langsung terus saja. Saya melihat di sini salah satu tokoh seperti Pak Mustain itu konsen terhadap lingkungan dari awal sampai sekarang. Dan juga saya di sini juga melihat satu tokoh juga yang konsen terhadap infrastruktur yang ada di Arusbaya, yaitu yang ada di depan Pak kita. Dan juga ada perwakilan dari kita yang juga siap membantu teman-teman LSM, teman-teman organisasi yang ada di Kecamatan Arusbaya. Nah, saya melihat sekarang Arusbaya itu sampah itu bisa dikatakan sudah bersih, gak ada yang itu berantakan. Kenapa begitu? Karena kan kemarin Arusbaya ini sempat dilanda banjir. Ketika ada peringatan, begitu hal bisa dikatakan seperti itu baru Arusbaya itu dibersihkan. Kalau analoginya seperti itu, semoga ada yang tidak terjadi, apakah perlu di jalan itu banyak korban baru diperbaiki? Seperti itu. Kalau analoginya seperti itu, tetap saya apresiasi di sini semua LSM, semua organisasi yang membantu mengembangkan dan membangun Arusbaya. Tapi di sini selalu tekankan teman-teman IMA, jangan menyinggung siapapun, jangan mengkritik siapapun, karena kita sama-sama membangun Arusbaya. Tapi ketika ada satu golongan yang mengkritik imam di depan umum, ini kan kalau kata Imam Syafi'i itu mengkritik di depan umum itu sama aja mempermalukan. Seperti itu. Kalau kita mengkritik pemerintah itu bukan mempermalukan, karena pemerintah itu memang digaji oleh rakyat untuk menemukan solusi. Kemarin ada salah satu tokoh itu bilang gini, bilang apa ya? Oh enggak bisa, saya ingat mas. Intinya itu imam dulu. Iman dilakukan dan tidak ada perubahan, tidak ada progres, tidak ada, intinya tidak ada kontribusi terhadap Arusbaya. Kalau cuma dilihat dari satu sudut pandang dari sudut infrastruktur, saya katakan iya, iman tidak ada kontribusi. Tapi ketika kita melihat dari sudut SMA Tenggarong, ketika teman-teman itu membantu mahasiswa yang masuk kuliah, iman ada kontribusi di situ. Jadi jangan lihat iman itu dari satu sudut pandang. Contohnya gini, kalau seumpamanya Dr. Embang itu memperbaiki infrastruktur atau membantu di HLBR, memperbaiki jalan di Arusbaya, kalau itu memperbaiki itu, terus yang di bidangnya itu apa seperti itu? Makanya kemarin lagi, kalau itu sempat bilang gini, IMA itu harus ada konsen terhadap satu permasalahan. Makanya sekarang itu IMA lagi mencari apa yang perlu difokuskan seperti itu. Ketika ada di Arusbaya atau mahasiswa yang ada di Arusbaya baru melakukan gerakan, sudah seperti itu kan, sudah dinamika. Jangan salahkan saya kalau di Arusbaya suatu saat itu para guru banyak tidak berani berbicara seperti itu. Jadi yang perlu saya sarankan dan perlu saya sampaikan, kita contoh terhadap kisah Nabi Muhammad. Itu merupakan suri tauladan kita. Beliau itu memberikan konsentrasi kepada orang yang buta. Walaupun orang yang buta itu selalu mengenal beliau. Nah, apa yang harus bisa kita ambil dari kisah itu? Kita berbuat baik kepada siapapun, tapi tidak menyinggung siapapun seperti itu. Berbuat baik, iman tanpa masyarakat, iman tanpa mahasiswa itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga organisasi dan SDM lain, tanpa masyarakat Arusbaya, organisasi itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pemateri yang ada di sini, yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan Bapeda, Bina Marga, yang ingin saya katakan, cepat lakukan, cepat laksanakan program-program yang kalian rancang. Karena kalau kita menggunakan analogi seperti tadi, dibersihkan ketika sudah banjir, ada korban baru diperbaiki jalan. Jangan analogi seperti itu. Mari kita bersama-sama memperbaiki Arusbaya. Jangan merasa paling oke gitu. Jangan merasa paling berkontribusi terhadap Arusbaya. Mari kita bersama-sama. Kita memang kalangan muda, tapi yang meneruskan Arusbaya itu, yang akan menjadikan Arusbaya lebih maju itu, yang akan menjaga Arusbaya di depannya itu, ya kita kalangan muda seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran hanya milik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih Mbak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dipersingkat ya supaya nantinya bisa dijawab langsung oleh pemateri. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pemateri, untuk meningkat waktu tidak bisa saya sebut satu-satu, dan juga yang sangat saya hormati adik-adik Ikatan Mahasiswa Persebaya dan juga alumni yang sangat luar biasa berani, dan juga para teman undangan yang lain. Nah, sedikit saya sampaikan di sini karena sepertinya ada ketersinggungan yang seharusnya itu tidak ada di tengah-tengah sifatnya mahasiswa atau jiwanya mahasiswa, apalagi dari senior. Bentuk kritikan itu sebenarnya bukan gitu deh. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya ada status, biar fokus pada sini. Kalau misalnya ada status hal-hal yang seperti itu bukan kritikan yang menjadi singgungan buat kalian. Jadi Dr. Endo, TPS3R itu berangkat karena kritikan yang keras. Bukan yang bukan karena hari ini kalian ada yang memintai kalian terlantas kalian ini enak saja, cuma datang seminar gitu saja, kalian tidak menyebutkan kontribusi kalian terkait apa yang barusan disebutkan. Itu tidak seperti itu. Saya tidak pernah punya masalah terkait sampah. Masalah di Persebaya sampah. Saya memberanikan diri. Bahkan saya ini bukan mahasiswa. Saya mahasiswa gagal dari Fakultas Hukum. Tapi ketika Persebaya butuh sosok seseorang yang ingin bergerak di bidang sampah, kalian harus bergerak. Jangan jadi mahasiswa yang kita bodohkan. Selama ini kalian kemana? Apa yang kalian lakukan selama ini? Permasalahan ini tidak hanya hari ini. Dari sekian tahun dan bahkan sebelum Covid. Apa permasalahannya? Jalan. Permasalahannya apa? Banjir. Sebelum kalian lihat banjir itu sudah ada. Yang kurang itu hanya pergerakan saja di Persebaya. Coba lihat teman-teman kita FKBMG yang dari Keker. Itu luar biasa. Bahkan ketika mereka mendatangkan dan mengundang salah satu kepala dinas, mereka takut untuk tidak hadir di acara kali ini. Kenapa? Karena mereka ini dianggap anak-anak yang berbahaya. Mungkin satu harapan dari Kak Bilal tadi rekan kalian, kurang tarinya. Mohon maaf, saya anggap kalian ini bukan saya bersinga. Kalian memang bukan singa, kalian masih belajar bagaimana kita berorganisasi dengan baik. Dan itu bukan cuma kritikan untuk menyakiti hati-hati kalian. Saya juga dan Kakak Ajib dan dari Dr. Endong ini berangkat dari kritikan-kritikan yang sakit. Bukan yang ini. Sekarang saya tanya, ada yang mahasiswa, rumahnya itu harus bayar sampahnya, ajukan tangan. Ajukan tangan. Sampahnya dibawa kemana kalian? Di Bakar? Dua ini kemana? Oke. Kalian sudah memeriksa atau memastikan berhasil tetangga kalian sudah ikut bayaran sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten masyarakat Persebaya, kecamatan Persebaya, yang saya saat ini yang saya propose. Jangan pernah bicara bersih kalau kalian tidak bisa mensosialisasikan bagaimana kebersihan itu harus diimplementasikan seperti itu. Saya berjuang untuk kalian bagaimana menciptakan kebersihan yang ada di Persebaya. Bahkan sekarang ada lagi tiket sekarang ngejar permasalahan sampah. Kalau kita hanya bicara, kita mendatangkan gini-gini saja, kita sampai tuyul-tuyulan pun akan cuma berdebat. Masalahnya dia harus bayar, anggarannya sekian triliun. Pak, ini butuhkan, kata Bapak perwakilan yang dari BPR, dari Bapeda. Pak, itu permasalahan dari sebelum saya lahir sudah ada. Beranikan diri, Pak. Di sini kita punya DPR banyak. Artinya kalau meluaskan jalan untuk jadikan provinsi itu solusi. Kalau kita cuma nunggu di anggaran yang harusnya kita pendapatan kita APBD dimakan 2 T, terus kita punya anggaran di jalan misalnya 1 T bisa dialokasikan ke sana. Itu kan terlalu berat. Dan Bapak sadar itu, Pak. Kita naikkan statusnya jadi provinsi, usahanya kita gimana gitu. Kalau misalnya pelebaran jalan, kita punya DPR. Ada mereka yang nanti akan bersosialisasi bagaimana untuk kebutuhan kita melebarkan jalan. Mahasiswa sini mau jalannya dilebarkan? Mau. Kenapa? Agar kita tidak punya masalah yang selalu sama. Jalan rusak. Sementara Bangkalan yang alasannya selalu tidak punya anggaran, Dek. Sudah jawab, tidak punya anggaran. Sampai mau nanti tahun depan undang lagi. Jawabannya sama. Apa jawabannya? Sama. Anggarannya enggak apa? Enggak apa? Enggak cukup. Dari tahun dulu itu. Terus apa solusinya? Naikkan status jalan. Alasannya apa, Pak? Pertanyaannya, kenapa nggak bisa naikkan status jalan, Pak? Kita punya bupati, kita punya dewan, kita punya masyarakat, kita punya adik-adik mahasiswa yang siap mendukung. Siap mendukung? Tegas. Siap apa enggak mendukung? Nah, itu mahasiswa. Sudah mulai kelihatan harinya ini. Ya, pertanyaan saya cuma itu, Pak. Karena yang dibutuhkan sampah sebenarnya solusi sudah ada. Jadi apa yang mempersulit Kabupaten Bangkalan ini untuk menaikkan status jalan di Persebaya? Tolong itu diprioritaskan, Pak. Kita ini malu, Pak. Ketemu yang dari luar kota, bahkan dari luar provinsi kita kedatangan tamu. Yang dilihat sekarang enggak, bukan apa. Oh, yang di situ jalannya rusak. Ini luar biasa sekali ketika Pak Dewan ini, Pak Dewan Agus ini. Ngeri sekali. Gajinya dia enggak perlu koar-koar kayak BPN lain. Mohon maaf, ini bukan ajang promosi, tapi ini nyata yang sudah beliau kerjakan. Nah, perlu dipertahankan. Terkait ikon yang di Persebaya, siapa kalau bukan beliau? Artinya kita butuh sosok yang tanpa harus didorong jalan. Bangkalan gitu nggak sekarang kira-kira Dede? Ayo, Bangkalan ini akan kerja kalau nggak didorong oleh mahasiswa.
Jadi jangan pinter-pinter cuma nyatet aja. Ayo kita cari solusi. Gitu ya, ya. Siap, Kak Bilal. Terima kasih. Pertanyaan saya cuma itu yang perlu dijawab. Apa yang sekiranya yang tidak bisa menaikkan status, apa hal yang membuat tidak bisa Kabupaten Bangkalan ini menaikkan status jalan provinsi sementara anggarannya memang dari tahun depan tidak pernah mampu Pak untuk memperbaiki jalan di Arusbaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin kepada seluruh pemateri mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan. Terima kasih usulan, kritikan, dan masukannya. Pertama, ini mungkin acara IMA yang bisa dikatakan besar ya. Kalaupun ada kekurangan, kita juga perlu apresiasi. Berikutnya nanti hal-hal yang kurang ini kita benahi bersama, karena mereka masih tahap belajar juga. Kita apresiasi semangatnya adik-adik IMA dalam membangun Arusbaya. Adik-adik IMA tadi bahasanya kakak-kakak kita itu bentuk kasih sayang mereka kepada adik-adik. Jadi dikritik atau dikasih masukan sama kakak-kakak itu bagian dari sayangnya kakak-kakak ke adik-adik. Jadi ke depan ayo kita tetap bersinergi membuat forum lain untuk membicarakan permasalahan Arusbaya di internal Kecamatan Arusbaya. Menanggapi tadi beberapa kritikan juga usulan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda terkait pembangunan Arusbaya, sampah, infrastruktur juga. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin pemerintah Bangkalan ini sama, semangatnya sama, dikasih pancingan sama masyarakat memperbaiki jalan kabupaten. Cuman alhamdulillah pemerintah Bangkalan belum kepancing. Cuman sebenarnya sama, niatnya sama, ingin pemerataan pembangunan. Mudah-mudahan ini jadi pecut juga untuk ini ada perwakilan dari Bapeda juga dari Dinas PUPR. Mudah-mudahan ke depan pemerataan lebih diprioritaskan lagi terkhususnya untuk Kecamatan Arusbaya. Saya membuka diri terkait tadi yang disampaikan Mas Bilal. Monorek atas ini anggaplah saya rek atas kan gitu. Mon lo sentuh, lo tulit, lo topi. Kita itu nggak punya pikiran apa-apa. Kalau dikasih masukan, Pak, ini ada program seperti ini, Pak. Pak, kita ingin seperti ini. Kita ini kan sebenarnya punya jatah namanya pokir. Pokir itu diperuntukkan untuk apa aja bisa. Rehab, drainase, jalan atau yang lain. Oh, teman-teman IMA bersebut ngare, pula aumbe, monggo. Itu nanti Pak kita fasilitasi. Kita dapat kambingnya atau sapinya atau ayam atau lele seperti tadi yang disampaikan Mas Bilal. Jadi intinya saya membuka diri untuk adik-adik IMA juga organisasi kemudahan yang lain, juga tokoh-tokoh masyarakat. Saya siap untuk turun tembuk untuk perbaikan kemajuan Arusbaya. Mungkin sedikit dari saya, dilanjutkan dari pihak pemateri yang lain. Izin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas masukannya, saran masukannya. Ini mungkin nanti akan menjadi laporan kami ke pimpinan ya, bahwasanya ada aspirasi yang mungkin masuk dalam skala prioritas mungkin. Tapi begini Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian, sebelum pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan, tentunya harus ada mekanisme yang harus kita taati bersama. Ya, tidak serta-merta. Nanti Bagus saya pengen jalan kabupaten, jalan per desa, bulan depan harus bisa dilaksanakan, tidak seperti itu. Ya, sekarang yang ada sistem perencanaan, sistem informasi pemerintah daerah yang dibangun aplikasinya oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu ada waktunya Bapak Ibu sekalian, tidak serta-merta diawali dari proses perencanaan menginput usulan. Ya, usulan setidaknya itu. Dari semua usulan itu mana skala prioritasnya? Jangankan usulan kami Bapak Ibu sekalian, usulannya Pak Agus saja kalau merubah di tengah jalan, tunggu waktunya. Ya, waktunya kapan? Pada saat musyawarah perencanaan input ya. Ya. Biasanya musyawarah perencanaan itu di tingkat kecamatan itu bulan Februari, ya. Setelah selesai di DOK, ya, di situ ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif di bulan akhir tahun ya, biasanya seperti itu untuk dilaksanakan mulai Januari Februari berjalan, ada aspirasi lagi, tidak serta-merta bulan depan bisa ditangani. Tunggu dulu di perubahan anggaran. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Pada saat sekitar bulan-bulan ini input lagi usulannya ke SIPD. Karena kalau tanpa input SIPD itu tahu ada, ini direkam sama Kemendagri. Kami tidak ingin aspirasi yang ada di bawah, misalnya di Arusbaya ini tidak dianggap ya seperti itu. Jadi ada mekanismenya. Kalau diusulkan sekarang pas momennya PAK mungkin bisa, ya. Karena waktu itu kami dipecut sama Dr. Embong, ya, tidak apa-apa dipecut ini, dipecut enak, bukan dipecut sakit enggak, dipecut enak. Pas waktu itu kebetulan masuk tahapan perencanaan di perubahan anggaran PAK, momennya pas. Coba tidak pas mungkin tertunda.
seperti itu. Jadi ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kita yang ada di Arusbaya ini, apa yang disampaikan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ke kami, Bapak Ibu Muslim saat ini, juga kami sampaikan juga di tingkatan yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Nah, cuma memang penyampaiannya mungkin ada yang agak yang berbeda, mungkin dari aplikasi seperti itu. Kami sudah masalah status jalan Bapak, ya. Kami sepakat dengan Bapak itu untuk menaikkan status itu sudah kami usulkan. Baik yang 3,5 ya kalau salah ya, di bawah 3 itu diusulkan ke statusnya, ditolak. Ya, kami tidak berani Bapak Ibu dari Kabupaten Bangkalan untuk menaikkan status. Lebarkan dulu. Nah, dilebarkan dulu. Ya, mohon maaf. Apa yang disampaikan dari rekan tadi ya harus dilebarkan. Itu ini ada terjadi akhirnya kalau dilebarkan, apakah itu nanti memakan bahu jalan, rumah, ya. Ini ada konflik sosial lagi. Kalau di Arusbaya mungkin tidak ada, tapi di kecamatan lain mungkin ada seperti itu. Karena ada rumah yang pas di bahu jalan. Kalau kami membebaskan, ya, ya. Silakan Bapak. Mungkin bisa kita soalnya udah nyampe. Permisi, mohon izin Pak, tadi pengalaman dan keterangan dari sampean sudah lebih dari cukup, namun belum menyentuh ke hal-hal solutif. Jadi tadi sudah disinggung oleh beberapa teman-teman bahwa kita ini kan pembedahan masalah, kemudian kita cari solusinya bersama-sama gitu kan. Mungkin di momen berkumpulnya teman-teman IMA nanti saya minta izin ke ketua agar supaya nanti yang potensial bisa bersama-sama kami untuk komunikasi lebih intens ke lintas yang terkait. Bagaimana kita itu bisa lebih membedah, lebih mencari solusinya seperti apa gitu. Kemudian ke substansinya Pak. Ini kalau bicara tentang pengadaan anggaran yang memang menjadi masalah yang klasik di anggaran gitu. Sejauh ini kita kolaborasi juga dengan BU, minta izin ke Rusna. Kemarin kita minta proposal untuk komunikasi dengan infrastruktur Bapeda di Jawa Timur. Untuk sementara yang perlu saya tanyakan ini sifatnya interaktif. Ini untuk pajak kendaraan Pak, mohon diterangkan. Ini penyerapannya ke Jawa Timur, apa langsung ke kabupaten, apa gimana? Mohon penerangannya, nanti bisa dilanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk pajak ini sebenarnya bukan perangannya Bapeda, tapi Bapeda, pada Dispenda itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Untuk pajak kendaraan ini, sepengetahuan saya itu ada bagi hasil antar provinsi sama kabupaten seluruh Jawa Timur. Nah besarannya mungkin nanti kami tanya ke Dispenda berapa. Kalau saya jawab nanti khawatir salah seperti itu. Tapi intinya ada dana bagi hasil seperti itu. Karena ada dana bagi hasil dari pajak kendaraan, dana bagi hasil pajak rokok, ada Bapak. Nah itu yang menambah pundi-pundi APBD kita seperti itu. Memang besarannya ada hitung-hitungannya provinsi. Kami mungkin mintanya tinggi tapi ternyata dapatnya tidak ada. Nah, by data. Bapeda Dispenda. Kamu kan badan Bapeda badan rencana, tapi Dispenda atau Bapeda badan pendapatan. Oh yang kebetulannya Bapeda. Yang merencanakan mana yang skala prioritas yang didahulukan, mana yang tidak sesuai. Tapi kan sesuai dengan postur anggaran seperti itu. Ya. Semua. Itu semua dari daun, dari dana alokasi khusus, dari APBN, termasuk dari dana bagi hasil yang kita tadi. Semua. Cuma rinciannya kan kami tidak bawa data itu. Jadi mungkin nanti beberapa hari ke depan kami minta datanya gitu. Ya, bisa. Boleh nanti bisa ke Dispenda langsung Pak, bisa ke Badan Keuangan. Nah, ini yang postur anggaran. Kalau kami di sisi perencanaan, nah, bisa nanti kolaborasi, nanti bisa kami ngumpul di sana. Tapi untuk anggaran itu yang koordinatornya ada di BPKD. Ada sih. Ya langsung aja telepon. Kan iya. Kan juga Bapak punya nomornya pimpinan kami. Kan lebih cepat lebih enak. Mumpung nomornya bagus seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini kan salah satu kontrol dari masyarakat ke kami, ya. Kan kami tidak bisa mengontrol ke masing-masing kecamatan Bapak kalau tanpa bantuan dari Bapak Ibu sekalian ada seperti itu. Siap. Ya nanti ini momentumnya bagus Pak. Jadi insya Allah ini akan kita berkelanjutan dari bahasa-bahasa yang tadi dari Kapilan, Dewa, terus kemudian yang lain-lain. Ini kita butuhkan sinergi untuk nanti sebelum salah. Saya pikir gini Pak, kita tidak bisa idealis juga bahwa semua itu kan butuh proses. Yang kami harapkan sebagai masyarakat kecil Pak, ada progres. Kita tidak bisa menyelesaikan secara menyeluruh dengan keberadaan anggaran yang terbatas. Tapi pertama, minimal kita tahu postur anggaran, kemudian alokasinya kemana-mana, terus sejauh mana prioritas di Arusbaya. Karena di Arusbaya ini Pak, kita ini menanggung malu. Tiap hari itu kita menanggung malu bagaimana Arusbaya ini kok tidak tersentuh
Jangan-jangan ini kaum-kaumnya pemerintah atau gimana? Nah, kan gitu. Ini belum lagi cara pandang dari orang luar. Seperti apa? Karena muka Bangkalan itu bisa dicerminkan dari wajah infrastrukturnya Arusbaya. Mungkin Pak Dewan ini terima kasih banyak bantuannya sejauh ini. Beliau tuh sudah maksimal untuk membantu kita. Tapi memang kita dibentukkan dengan keadaan. Makanya kita ini akan sejauh ini mencoba berkolaborasi dengan sumber yang ada di Bangkalan. Kita mencari sumber dari pajak, kita APBD Mulia seperti apa. Dan terakhir, masalah isu tentang CSR yang di Bangkalan. Monggo kalau memang ada pengetahuan dari sana. CSR dari usaha apa? CSR, ya monggo. Terkait CSR kami berusaha untuk membantu walaupun bukan langsung untuk posisi kami Bapak. CSR ini memang ada forumnya. Memang difasilitasi awal itu di bidang renal Bapeda awalnya. CSR itu ketuanya PHI WFO Pertamina. Ya, di situ ada Adi Luhung dan banyak sekali. Ada berapa itu? Mereka itu melalui forum ini ada usulan. Tentunya dari beberapa usulan dari masyarakat juga. Jadi diserahkan ke kami teruskan ke forum CSR-nya. CSR-nya itu ya ketuanya BHIWFO, banyak usulan di situ, bisa sektor lingkungan hidup, bisa kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bisa. Ini berdasarkan proposal masuk. Itu nanti mana yang mau ditangani dulu ada di forum CSR itu. Kami hanya memfasilitasi. Beliau ditanya. Kemarin kami membawa dari hasil forum CSR ini ke forum CSR tingkat provinsi. Seperti itu terkait sampah Bapak. Terkait sampah. Kami bawa ada Bapak walaupun waktu itu PHIWFO-nya berangkat kami bawa coba ke Bapak Prof. Memang salah satu CSR yang berada di sektor bersama contohnya ini adalah Bank Jatim seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti yang TP3R bisa proposal Bapak menjenengan ke CSR lewat Bank Jatim lewat kami tidak apa-apa. Seperti itu. Karena ada forumnya sendiri. Siap. Makanya gini Pak, kita itu kalau bicara tentang aturan atau regulasi itu nampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Lambat lama itu pun kalau ada. Jadi kembali nanti mungkin kita bisa rembuk dengan internal IMA bahwa kita ini memang kondisinya memang tidak baik-baik saja. Utamanya Arusbaya, kemudian kabupaten-kabupaten yang lain. Artinya saya bisa berkata permasalahan itu kalau tanpa gerakan tidak bisa. Kita hanya keluar-keluar aja mengkritik sana sini, kalau tidak ada gerakan, kalau tidak ada contoh, ya tidak bisa. Pun juga saya sudah bukan level kami untuk menyalahkan sampean-sampean di depan ini. Memang kalau dari sisi aturannya kita akan berhak. Bahkan kita berhak untuk memaki-maki para pejabat yang dibiayai oleh negara. Begitu. Cuman energi kita itu pengennya sinergi. Bagaimana solusinya, bagaimana jangka pendek dan jangka menengahnya. Kalau masalah kembali ke masalah CSR, Pak, kita itu pengennya ada waktu untuk bisa komunikasi lebih internal kepada perusahaan itu sendiri. Komunikasinya kita door to door gitu. Seperti apa pendapat saya kalau seperti itu? Tunggu. Kalau terkait komunikasi dengan CSR, saya sepakat Pak. Ya, tidak apa-apa. Karena itu lebih cepat mungkin dengan informasi itu didapat oleh forum CSR itu. Karena kami hanya sebagai fasilitasi. Yang kan di forum CSR, tapi kami nanti di situ ini sangat penting. Sebagaimana yang kami minta ke Bank Jatim itu, ini prioritas. Kalau memang dari Arusbaya ini kami dorong ke forum CSR. Ya, memang ada aturan Pak. Jadi aturan ini yang bikin waktu kita panjang seperti itu. Kami pengennya sama dengan Bapak Ibu sekarang aja. Pengen cepat gitu. Karena kami dananya kecil, pengen cepat. Gimana caranya? Cuma waktu itu birokrasinya Pak yang makanya itu jalur-jalurnya itu yang kadang juga sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Mungkin ini Pak terakhir dari saya. Melihat kondisi yang ada Pak, saya mohon dengan hormat kepada Pak Dewan, kepada Kak Bilal yang sudah menjadi bagian dari organ kami, kemudian dari Pak Bapeda dan khususnya PUPR. Ayo kita bersama-sama masalah ini masalah jamaah. Artinya kita itu pinginnya kalau hanya sesuai aturan belum cukup. Butuh tindak tanduk yang lebih gerakan yang lebih greget lagi. Kami sebagai masyarakat Pak mau dan rela berkorban. Kita mau dikemanakan enggak apa-apa. Enggak usah disaloni, kita masih mandiri untuk masalah bensin dan segala macam. Cuman kalau tanpa dorongan, tanpa jalan yang diarahkan, kita ini masyarakat Pak terserah, tidak sempurna angkutan kami. Dibetulkan dengan aturan-aturan yang ada. Sebagai masyarakat Pak, kalau pinginnya kami itu Pak, masalah yang sekarang maunya selesai sekarang itu sudah mulai ada progres untuk penyelesaian. Maunya seperti itu. Makanya semua sumber baik pajak, baik CSR dan APBD itu sendiri, pinginnya kita ada tambahan gitu. Tanpa saling menyalahkan. Karena memang kondisinya seperti ini, mau diapakan lagi kecuali kita harus keluar dari zona aman. Mau siang, mau malam kita siap bergerak gitu. Terima kasih. Mungkin dari saya ada kata-kata yang menyinggung dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau dipertanya atau didiskusikan kembali, saya persilakan. Oke, siap. Terima kasih. Sedikit saya selaku pembina IMA, ya saya menyampaikan kalau beberapa tahun ini kan IMA ini baru muncul kembali karena sejatinya IMA itu sudah ada sejak tahun 89.
di mana waktu itu saya sendiri sebagai pengurusnya. Baru beberapa tahun ini muncul kembali. Mereka masih berkelompok. Jangan sampai begitu sayapnya muncul sudah karena kritikan tidak. Memang sudah sepakat untuk asertif, betul kan? Ya. Jadi tetap mampu menyampaikan suara, ide, prakarsa apapun itu, tapi tetap dengan menghargai pihak yang lain. Sepakat kan? Ya. Beberapa tahun ini Ima masih memperkuat diri untuk menjadi kuat, untuk menjadi macan seperti yang diinginkan, ya kan? Tapi kita tetap bisa mengatur prioritas-prioritas tertentu. Saya tidak ingin kalian menjadi mahasiswa abadi hanya karena ingin mensejajarkan diri menjadi singa. Tidak ingin. Tetap proses perkuliahan harus sesuai tepat waktu. Itu prioritas kalian yang utama. Nah, tapi kalian punya fungsi sebagai agent of control, agent of change. Silahkan. Makanya untuk hal-hal untuk beberapa tahun ini saya selalu memberikan masukan kepada kalian. Untuk yang bisa kerjakan, kerjakan. Untuk yang belum mampu kalian kerjakan, silahkan bersinergi dengan siapapun asal punya tujuan dan visi yang sama. Selalu saya tekankan seperti itu. Kalau ada seperti itu kemarin, ada kritikan, ada masukan, tidak apa-apa, sikapi dengan bijaksana. Ingat, kita harus mampu mengedepankan untuk asertivitas. Tetap mampu menyampaikan ide, gagasan, atau apapun itu yang ada di benak kita, tapi tetap mengedepankan aturan main yang ada. Nah, tapi luar biasa, momen yang sudah kalian lakukan pada hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Untuk Bangkalan, terima kasih untuk semua yang ternyata sudah mulai ada kepedulian yang besar untuk IMA. Itu yang perlu digarisbawahi, jangan kritikannya. Ya, ternyata mulai ditoleh IMA itu. Ternyata IMA itu mulai dianggap. Ya, kalau selama ini kan pasti IMA aja paling nolak beban. Tidak apa-apa, itu karena proses yang kita lakukan. Tunggu tanggalnya. Bukan hanya macan, puma yang seperti Anda inginkan harus siap. Tapi harus kuat diri dulu, baik fisik maupun mental, agar tidak lemah. Ya, agar tidak lemah. Mentalnya juga harus kuat. Mana norok berat, ketemon. Harus punya jati diri. Itu IMA. Ya, ya musim kan ya. Ya wes. Nah, ya. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ada yang dibawa ya. Tujuan kami ada prioritas ya. Untuk arus baya ini ada prioritas, jangan hanya menjadi rencana terus tanpa ada eksekusi. Iya. Janji itu tetap hutang. Kalau ini janji tetap hutang. Mas Bila ini saya kasih ya. Sudah beberapa tahun-tahun mengusulkan drainase di arus baya kota. Belum tahun berarti Mas? Lebih tadi ya. Iya. Jadi itu pada lama. Iya. Coba kalau misalnya nomor 1 dewan pakai kayak gini pribadi, langsung. Sepakat saya. Sepakat ya bagus. Saya tagih janjimu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan ya adik-adik ya, banyak cermin yang bisa kita ambil, mana yang layak kita kembangkan, mana yang layak kita juga harus berpikir bijak dan rasional. Mungkin ini tolong prioritaskan arus baya untuk kami karena kami ada. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.